Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam antropologi. Nama saya Alrisita Ardewani, saya dari kelas D Reguler 2020 dan di video kali ini saya akan membahas tentang masalah-masalah sosial dan terutama saya akan membahas tentang kenakalan remaja dan hubungannya dengan teori konflik. Tema yang saya bahas tersebut berhubungan dengan mata kuliah masalah-masalah sosial dan kemiskinan, dan mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Bahrul Khair Amal, MSI. Yang pertama saya akan membahas teori konflik. Nah, di sini conflict is the basic of life merupakan ungkapan untuk menggambarkan fenomena konflik sebagai fakta dasar dalam kehidupan. Manusia, dimanapun mereka berada, pasti akan mengalami konflik. Sepanjang peradaban manusia di muka bumi ini, pasti konflik merupakan warna lain kehidupan yang tidak bisa dihapuskan atau dihilangkan. Menurut Garna, dalam bukunya yaitu tahun 1996 di halaman 65, konflik ini berlaku dalam semua aspek sosial yang bentuknya seperti relasi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Konflik merupakan bagian dari dinamika sosial yang lumrah di setiap interaksi sosial dalam tatanan pergaulan keseharian masyarakat. Konflik dapat berperan sebagai pemicu proses menuju penciptaan keseimbangan sosial. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa kepada perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Teori konflik muncul sebagai reaksi dari munculnya teori struktural fungsional. Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran dari seorang tokoh yang bernama Karl Marx. Pada tahun 1950-an sampai dengan 1960-an, teori konflik ini mulai merebak. Teori konflik ini menyediakan alternatif terhadap teori struktur fungsional. Pada saat itu, Marx mengajukan konsepsi mendasar tentang masyarakat kelas dan perjuangannya. Marx tidak mendefinisikan kelas secara panjang lebar, tetapi ia menunjukkan bahwa dalam masyarakat pada abad ke-19 di Eropa, di mana dia hidup, terdiri dari kelas pemilik modal atau bourgeois dan kelas pekerja miskin sebagai kelas proletar. Kemudian, kedua kelas ini berada dalam suatu struktur sosial yang hierarkis. Nah, kaum bourgeois melakukan eksploitasi terhadap kaum proletar dalam proses produksi. Eksploitasi ini akan terus berjalan selama kesadaran semu eksis atau false consciousness dalam diri proletar atau dalam diri kaum pekerja miskin, yaitu berupa rasa menyerah diri, menerima keadaan apa adanya itu tetap terjaga. Nah, ketegangan hubungan antara kaum proletar dan kaum bourgeois ini mendorong terbentuknya gerakan sosial besar, yaitu revolusi. Ketegangan tersebut terjadi jika kaum proletar telah sadar akan eksploitasi kaum bourgeois terhadap mereka. Namun sayangnya mereka masih belum sadar akan eksploitasi kaum bourgeois ini terhadap mereka. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Suatu perubahan sosial ini selalu terwujud dalam bentuk adanya kekacauan dalam kehidupan sosial. Tetapi tidak semua perubahan ini mewujudkan kekacauan sosial yang besar. Yang terbanyak adalah adanya kekacauan dalam ruang-ruang lingkup kehidupan sosial kecil
dan yang biasanya terjadi dimulai dalam kehidupan keluarga. Kekacauan sosial dapat mengakibatkan adanya konflik-konflik sosial. Tetapi suatu konflik sosial tidak dapat berlangsung terus-menerus, maka pada suatu saat kedamaian pasti akan terwujud. Dan sebagai salah satu faktor dalam perubahan sosial, maka konflik sosial dapat ditelaah dari berbagai aspek. Nah, yang pertama itu, secara historis, maka konflik antara masyarakat-masyarakat memainkan suatu peranan penting dalam pembentukan unit-unit sosial yang lebih besar dan lebih luas, memperkuat sistem stratifikasi sosial, dan memperluas difusi penemuan-penemuan baru di bidang sosial. Di zaman sekarang, konflik internasional telah mempengaruhi struktur ekonomi dan politik, maupun norma-norma, walaupun perhatian terhadap masalah-masalah itu tidaklah banyak. Yang kedua, konflik antar golongan mungkin mendorong terjadinya perubahan penemuan-penemuan baru. Dan yang ketiga adalah adanya atau kemungkinan terjadinya konflik antar generasi. Dan ini disebutkan dalam buku Sukanto tahun 1983 di halaman 27. Lalu, apa sesungguhnya dampak perubahan sosial bagi kehidupan masyarakat? Adanya suatu perubahan sosial dalam masyarakat akibat konflik-konflik yang terjadi bergantung pada keadaan masyarakat itu sendiri yang mengalami perubahan sosial. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi tidak selamanya suatu kemajuan atau progres. Bahkan dapat pula sebagai suatu kemunduran bagi masyarakat itu sendiri. Suatu ketertiban sosial baru menjadi dalam kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan. Nah, di sini saya akan membahas satu bentuk tindakan sosial yang terjadi akibat perubahan sosial dan berhubungan dengan teori konflik, yaitu bentuk masalah sosial kenakalan remaja. Nah, apa sih kenakalan remaja itu? Jadi, kenakalan remaja merupakan disintegrasi atau perpecahan dari keutuhan suatu masyarakat. Hal itu karena tindakan yang mereka lakukan dapat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, kenakalan remaja ini disebut sebagai masalah sosial. Dan munculnya kenakalan remaja ini merupakan gejolak kehidupan yang disebabkan adanya perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat, seperti pergeseran fungsi keluarga. Karena kedua orang tua remaja ini sangat sibuk bekerja sehingga peranan pendidikan dalam keluarga tersebut menjadi kurang. Nah, selanjutnya, pergeseran nilai dan norma masyarakat mengakibatkan berkembangnya sifat individualisme. Juga pergeseran struktur masyarakat mengakibatkan masyarakat lebih menyerahkan setiap permasalahan kepada yang berwenang. Perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan unsur budaya lainnya dapat mengakibatkan disintegrasi atau perpecahan. Realitas ini mengisyaratkan bahwa sesungguhnya perubahan sosial ini mewarnai dinamika kehidupan masyarakat. Dampak positif yang mengiringinya tentu menjadi harapan untuk semua masyarakat. Tetapi yang mesti dipahami di sini adalah masyarakat itu adalah bagaimana mengantisipasi perubahan sosial yang menimbulkan konflik sosial. Nah, jadi bentuk dari kenakalan remaja ini pastilah akan mengakibatkan yang namanya konflik. Karena kenakalan remaja ini mereka sering melakukan tawuran, perkelahian, izin tanpa pamit kepada kedua orang tua, sehingga menjadikan mereka remaja-remaja yang nakal. Sehingga perbuatan mereka itu meresahkan bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan terjadinya perbuatan-perbuatan dari kenakalan remaja ini. Nah, jadi kita sebagai remaja milenial selalu menghindari yang namanya kenakalan remaja. Selalulah berbicara kepada kedua orang tua agar kita menjadi remaja yang baik serta jauh dari penyimpangan sosial. Demikianlah penjelasan yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.